Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elvina Zaliata Putri sebagai ketua dari kelompok 2 dan ini adalah anggotaku. Nama aku Patrick Tanah Parmanas. Nama aku Nisa Aulia dan nama aku Tarisa Ridaya Semuanya. Yuk ikutin kegiatan kita berjualan di kantin kampus Universitas Inaba. Kami mengambil nama usaha kebab sosis mini dari nama toko Yam Foodie, di mana Yam Foodie adalah warung kebab sosis mini yang menyajikan hidangan kebab berukuran mini dengan isian sosis dan baluran bermacam saus, yang memiliki cita rasa enak serta ukuran mini yang menarik. Kami juga memiliki visi misi yaitu menjadikan jajanan favorit bagi semua kalangan dengan inovasi dan kualitas yang terbaik, serta memiliki misi memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan dengan menyajikan kebab sosis mini berkualitas tinggi, menggunakan bahan-bahan segar, dan juga diproses secara higienis. Kami memiliki menu utama yaitu kebab mini isi sosis dengan baluran saus tomat, saus pedas, dan juga mayones. Kami melakukan strategi pemasaran dengan memanfaatkan berbagai macam platform aplikasi seperti WhatsApp, juga melakukan penawaran langsung kepada para pelanggan di lokasi usaha. Ini adalah gambaran kami berjualan di kantin kampus Universitas Inaba, mulai dari pendistribusian barang, menyiapkan peralatan, menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, serta membereskan lahan tempat usaha. Kami selalu memastikan bahwa gas yang akan digunakan selalu terisi penuh, serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan memiliki kondisi yang baik. Kami juga memastikan untuk selalu mengecek bahwa alat tersebut bisa digunakan. Kami memiliki keunggulan di mana ukuran kebab yang mini itu menjadi keunikan sehingga lebih mudah untuk dikonsumsi. Selain itu, kami juga menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas, di mana kami selalu mencuci terlebih dahulu setiap bahan-bahan yang akan digunakan seperti sayuran selada dan juga mentimun. Lalu kami akan mengirisnya sesuai dengan porsi yang akan disajikan kepada para pelanggan. Nah, setelah kami memastikan bahwa semua bahan-bahan telah dipotong secara rapi, kami akan memasukkannya ke dalam sebuah wadah, lalu kami akan menyimpannya di tempat yang telah kami persiapkan. Nah, setelah sayuran sudah dibersihkan dan kita persiapkan dengan baik, kita akan menyiapkan bahan utamanya yaitu sosis, di mana untuk awal kami akan mencuci terlebih dahulu sosis-sosisnya, lalu kami akan memotong sosis tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukurannya yang mini. Kami menggunakan cara ini dengan memotong satu sosis menjadi 4 bagian dengan tujuan untuk menghemat budget serta menyesuaikan dengan ukuran kebab yang mini. Kami menggunakan satu bungkus sosis yang berisi 12 pieces. Kami memotongnya menjadi 4 bagian sehingga kami dapat memperoleh dengan total 48 potong sosis untuk dijual. Sebelum itu, kami juga memotong terlebih dahulu kulit kebab. Kulit kebab ini memiliki ukuran diameter 35 cm. Lalu, kami memotongnya menjadi 4 bagian agar dapat menghasilkan ukuran kebab yang mini. Nah, setelah memastikan bahan-bahan telah terpotong rapih, mulai dari sayuran selada, mentimun, sosis, dan juga kulit kebab, kami akan mulai memanggang sosisnya dalam perapian. Kemudian, kami akan memasukkannya ke dalam wadah, sehingga semua bahan-bahan telah siap dan dapat digunakan dengan baik. Kami memiliki jumlah karyawan 4 orang dengan lokasi usaha utama terletak di kantin kampus Universitas Inaba. Namun kami juga menjual produk pada aplikasi marketplace Pasin Aja yang disediakan oleh pihak kampus Universitas Inaba. Nah, setelah itu, ini merupakan tata cara kami menyiapkan produk jualan kami. Kami akan terlebih dahulu mencuci tangan, kemudian memastikan tangan telah kering, kemudian menyiapkan kulit kebab serta isiannya seperti potongan sosis, daun selada, dan juga irisan dari mentimun. Kemudian, kami juga akan membaluri ini dengan bermacam saus seperti saus tomat, saus pedas, dan juga saus mayones.
Namun, pada proses pembaluran saus pada produk kebab sosis mini ini, kami juga menyesuaikannya dengan permintaan atau request daripada pelanggan. Karena ternyata tidak semua pelanggan menyukai semua jenis saus. Seperti contohnya adalah ketika kami berjualan, ada pelanggan yang tidak suka pada saus tomat, ada juga pelanggan yang tidak mau diberi saus pedas, namun ada juga yang tidak suka diberi saus mayones. Jadi kami akan selalu menyesuaikannya dengan permintaan atau request dari para pelanggan, sehingga kami selalu memastikan bahwa kenyamanan pelanggan serta cita rasa dari produk kami akan selalu dapat diterima dengan baik oleh para pelanggan. Berikut ini merupakan gambaran proses penggorengan kebab yang telah kami siapkan sebelumnya. Kami akan menggoreng kebab sampai saat kulit kebabnya berwarna kecoklatan. Nah, setelah kebab matang dengan sempurna, kami akan menyiapkan plastik mika yang akan kami gunakan sebagai kemasan yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, setelah proses pemesanan selesai, kami akan membereskan kembali semua peralatan, bahan-bahan, serta membersihkan tempat usaha kami, agar tempat usaha kami selalu bersih serta higienis. Untuk saat ini, kami memiliki pelanggan yang melakukan transaksi metode pembayaran di tempat atau cash on delivery, di mana selain itu kami juga memiliki pelanggan yang melakukan transaksi pembelian melalui aplikasi Pasin Aja. Namun, untuk melakukan pembelian transaksi Pasin Aja, kami juga masih menggunakan metode pembayaran cash on delivery. Kami biasa melakukan evaluasi terhadap produk kebab sosis mini ini berdasarkan umpan balik ataupun saran dari para konsumen. Kami mendapatkannya berdasarkan ulasan yang diberikan oleh para konsumen pada aplikasi marketplace Pasin Aja. Kami juga biasa menerima umpan balik atau saran secara langsung daripada konsumen kepada kami. Nah, setelah kami memperlihatkan bagaimana proses penjualan kami mulai dari proses distribusi barang, pembersihan bahan-bahan, hingga pembuatan produk, kami sekarang akan memberitahu kalian apa sih kendala yang kami hadapi selama kami berjualan di kantin kampus Universitas Inaba. Nah, untuk kendala yang pertama yaitu persediaan stok bahan yang tidak selalu sama setiap sesi penjualannya. Itu dapat membingungkan kita karena kita jadi harus memikirkan kembali dan menyesuaikan dengan stok bahan yang masih tersedia. Misalnya, ketika selada habis, kita perlu menyesuaikannya kembali dengan sisa stok sosis yang masih tersedia. Yang kedua, yaitu persediaan bahan yang tidak dapat disimpan lama atau mudah busuk, seperti mentimun dan juga selada. Jadi, ketika proses penjualan, ketika selada dan juga mentimun tersisa, itu pasti akan terbuang dan tidak dapat disimpan lebih lama. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan Lean Canvas. Nah, pada Lean Canvas kali ini kita akan mengetahui apa aja sih masalah ataupun solusi yang kami hadapi serta hal lainnya yang kami lakukan pada saat kami berjualan. Yang pertama ada problem. Di antaranya yaitu kesalahan pembelian ukuran bahan yaitu kulit kebab. Kemudian kurangnya atau tidak tersedianya stok bahan tambahan, lalu habisnya gas pada waktu yang tidak bisa kita pastikan. Yang terakhir, tersisanya bahan sehingga bahan terpaksa harus dibuang secara percuma karena akan busuk. Yang kedua ada solution. Di antaranya yaitu melakukan proses cek ulang terhadap semua bahan yang akan digunakan, lalu membeli bahan-bahan dengan jumlah yang lebih untuk menyimpan stok tambahan, kemudian melakukan promosi secara lebih efektif agar target penjualan dapat tercapai. Lalu yang ketiga ada unique value proposition. Di antaranya yaitu harganya lebih murah dibandingkan produk lain. Kemudian dari penjualan kita yaitu keunikan ukuran kebab yang mini sehingga lebih mudah dan cepat untuk dimakan. Selanjutnya menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas untuk memaksimalkan cita rasa yang terbaik. Yang terakhir, pelayanan yang ramah dan cepat untuk memastikan pelanggan menerima pengalaman yang baik. Yang keempat ada customer segment. Di antaranya yaitu
yang selalu beli adalah para mahasiswa yang berusia 18-22 tahun, kemudian masyarakat yang menyukai cemilan ringan dan praktis. Yang kelima yaitu unfair advantage. Di antaranya adalah keunikan produk karena belum ada yang menjual produk kebab mini di kantin, terutama kantin Universitas Inaba. Kemudian yang keenam ada existing alternatif. Di antaranya adalah jika kebab sedang tidak berjualan, maka pelanggan membeli produk lain yang mempunyai harga sama atau setara. Lalu, jika pelanggan tidak mempunyai uang cash, pembayaran bisa dilakukan melalui proses transfer. Proses transfer yang kita sediakan yaitu proses transfer melalui rekening BCA. Selanjutnya, yang ketujuh ada key metrics. Di antaranya adalah yang pertama, mengunjungi website atau unduh aplikasi Pasinaja, lalu buat akun atau login, kemudian order produk, lalu mengunjungi langsung kantin kampus Universitas Inaba. Yang terakhir ada membayar kebutuhan yaitu payment. Yang kedelapan ada high level concept. High level concept dari produk kebab mini kami adalah pengen makan kenyang tapi simple. Kebab sosis mini jawabannya. Kemudian yang kesembilan ada channels. Di antaranya adalah yang pertama, sosialisasi langsung kepada para customer, lalu promosi media sosial seperti WhatsApp dan Instagram serta aplikasi Pasinaja, lalu kami mengadakan bonus dan diskon, yaitu paket bundling. Lalu yang ke-10 ada early adopters. Apa aja sih early adopters dari kebab mini? Di antaranya yaitu para mahasiswa yang tidak memiliki waktu banyak untuk makan berat, kemudian para mahasiswa yang ingin sekedar mengemil, atau para mahasiswa yang ingin mengganjal perut. Yang ke-11 ada cost structure. Kebab mini ini terdapat dua biaya, yaitu yang pertama biaya pembelian barang, kemudian yang kedua biaya pembelian bahan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-12 ada revenue stream. Revenue stream dari kebab mini yaitu diantaranya adalah pendapatan diperoleh dari hasil penjualan yang dilakukan serta tambahan biaya dari pelanggan atau tip. Nah, sekarang kita akan membahas laporan keuangan harga pokok penjualan atau HPP dari produk kebab sosis mini ini. Di mana untuk persediaan awal atau modal kami mengeluarkan uang sebesar 186.500. Lalu pada pembelian bersih terutama pembelian barang kami mengeluarkan total uang 1.077.000. Biaya angkut tidak ada, lalu ratu pembelian pun tidak ada. Lalu, untuk total pembelian bersih adalah sebesar 1.077.000 berdasarkan pembelian barang. Kemudian, barang tersedia untuk dijual bertotal 1.263.500. Persediaan akhir 0, lalu harga pokok penjualan dari produk kebab mini adalah 1.263.500. Nah, setelah pembahasan semua ini selesai, kita akan dengar nih apa aja sih kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh para anggota dari kelompok 2. Pesan dan pesan dari saya yaitu untuk kesannya, saya bisa mendapatkan pengalaman baru, juga wawasan baru dalam hal dinamika pasar dan juga interaksi sosial dengan pelanggannya. Yang kedua yaitu untuk pesannya, semoga kegiatan penjualan di kantin ini bisa menjadi momen atau pengalaman yang bermakna bagi para mahasiswa yang melaksanakannya. Pesan dari saya yaitu saya lebih senang berdagang makanan, terutama kebab, karena dengan modal sedikit bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian pesan dari saya yaitu semoga dengan adanya interaksi jual beli ini hubungan dengan antar mahasiswa bisa menjadi lebih dekat.
berjualan di kampus, kita bisa memberikan kesan positif karena dapat memperluas jaringan sosial, meningkatkan keterampilan berbisnis, dan menghasilkan pendapatan tambahan. Terus pesannya mungkin untuk tetap adaptif terhadap kebutuhan pasar, berfokus pada pelayanan pelanggan, dan menjaga keseimbangan antara studi dan kegiatan berjualan. Pesannya adalah semoga saat mata kuliah ini selesai, kami bisa berjualan di luar dan bisa mengembangkan kebab yang sudah dijual di kantin. Nah, jadi gitu teman-teman, semua kegiatan dan pembahasan sudah kita lakukan nih. Sekarang saatnya kita berpamitan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Dadah.